Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Austin Zuhra Azizi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kitab Sunan An-Nasa'i. Kalian tahu nggak sih, di antara kutubus sittah ada salah satu kitab yang dikenal paling teliti setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa itu? Yakni kitab Sunan An-Nasa'i karya Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud kitab sunan itu? Kitab sunan ialah kitab yang disusun berdasarkan urutan bab-bab fikih seperti bab iman, taharah, zakat, dan lain-lain sebagainya. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Imam An-Nasa'i lahir di kota Nasa, Khorasan pada tahun 215 Hijriah. Sejak usia 15 tahun, beliau sudah menghafalkan Al-Quran dan menunjukkan minat besar terhadap ilmu. Beliau menempuh perjalanan panjang ke kota-kota besar seperti Baghdad, Madinah, Fustat, hingga Mesir demi satu tujuan, yakni mengumpulkan hadis dari perawi terpercaya. Sikap gigihnya dalam menuntut ilmu membuatnya dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia hadis. Karya beliau yang paling monumental adalah Sunan Al-Mujtaba, yang lebih dikenal sebagai Sunan An-Nasa'i. Kitab ini merupakan versi ringkasan dari karyanya yang lebih besar, yaitu Sunan Al-Kubra. Awalnya ia menulis Sunan Al-Kubra sebagai persembahan untuk seorang gubernur. Namun karena diminta untuk hanya menyertakan hadis-hadis yang sahih, ia menyusun Sunan Al-Mujtaba, yang artinya hadis-hadis pilihan. Kitab Sunan An-Nasa'i berisi lebih dari 5.700 hadis yang disusun secara tematik berdasarkan bab-bab fikih seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, hingga adab. Urutannya menyerupai kitab fikih klasik, sehingga mudah dijadikan rujukan dalam hukum Islam. Imam An-Nasa'i hanya menyertakan hadis marfu dan sangat selektif terhadap sanad. Dalam satu bab, beliau sering mencantumkan beberapa sanad, lalu memilih yang paling kuat. Pendekatan ini membuat kitabnya ilmiah, sistematis, dan sangat terpercaya. Para ulama menyebut Sunan An-Nasa'i sebagai kitab hadis terkuat setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan ada yang menilai kualitasnya lebih tinggi dibanding Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi, karena sangat sedikit memuat hadis lemah. Imam An-Nasa'i juga dikenal sangat ketat dan jujur dalam menilai perawi hadis. Ia tidak ragu menolak riwayat yang tidak valid, meskipun terkenal atau populer di masyarakat. Dalam dunia hadis, Imam An-Nasa'i juga dikenal sebagai ahli dalam ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang menilai kredibilitas para perawi. Beliau bukan hanya seorang pengumpul hadis, tetapi juga seorang kritikus hadis yang sangat teliti. Karena itu, banyak ulama setelahnya yang menjadikan beliau sebagai rujukan dalam menyeleksi hadis yang sahih dan dapat diamalkan. Berikut merupakan salah satu contoh hadis yang ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i, yaitu hadis nomor 5034 tentang agama itu mudah. Ad-dinu yusr. Akhbarana Abu Bakr bin Nafi' qala haddatsana Amr bin Ali an Ma'ni bin Muhammad an Sa'id an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal dina yusrun wa la yushaddal ladina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa yassiru wasta'inu bil ghadawati war rauhati wa syai'i minad daljah, yang artinya sesungguhnya agama ini mudah, tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan kalah olehnya. Maka bersikap luruslah, sederhanalah, dan mintalah pertolongan di pagi, sore, dan sedikit malam. Dalam matan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang bersikap keras terhadap agama, melainkan dia akan terkalahkan. Maka bersikaplah lurus dan bersikaplah sederhana. Berilah kabar gembira, berilah kemudahan,
dan mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam. Okay, thanks for watching. That's all from me and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.